Udah pada UTBK atau masih nungguin gelombang kedua nih? Nunggu hari di gelombang kedua? Besok UTBK-nya. OMG. Ya, semangat. Semangat. Makasih, Kak. Sama-sama. Semangat buat teman-teman yang mau UTBK. Oke, kita mulai ya kalau gitu. Halo semuanya. So, nanti bakal sama aku, Muhammad Bagas Pramudya Pratama, panggil aja Tama, sama Eki Bintoro. Panggil aja Eki. Oke, jadi ini kita bakal ngebahas soal ekologi dan ekosistem bagian 2. Cakupan materinya apa aja sih? Jadi, cakupan materinya pada sore hari ini, oh ya, BTW ini udah kelihatan belum share screen-nya ya? Udah ada, Kak. Oke. So, cakupan materi pada sore hari ini, itu ada, yang pertama ada interaksi antar populasi atau interaksi dalam komunitas. Atau interaksi antar komunitas, terus rantai dan jaring-jaring makanan, terus ada juga aliran energi, biogeokimia yang itu ada 3 ini, air, fosfor, sulfur. Untuk kalian yang belum sempat lihat daur nitrogen sama karbon bisa nonton kelasnya ada di YouTube-nya Bersinar Project. Jadi kemarin waktu awal-awal itu udah ada daur nitrogen sama daur karbon. Gitu. Aku udah ngebahas 2 itu. Yang pertama kita bahas pada sore hari ini adalah interaksi antar populasi. Ini kurang lebih kita bakal ngebahas tentang bagaimana hubungan antara spesies satu dengan spesies yang lainnya dan juga baik itu interspesifik dengan spesies yang berbeda atau intraspesifik dalam populasi yang sama atau dia itu satu jenis. Terus rantai dan jaring-jaring makanan kita bakal ngebahas tentang definisinya, terus juga rantai makanan itu terdiri dari apa aja, jaring-jaring makanan itu seperti apa. Untuk aliran energi itu sama kayak rantai makanan. Jadi ini lebih ke piramida ekologi ya, yang aliran energi ini lebih ke proyeksi. Aliran energi itu kita bakal fokusin ke proyeksi piramida ekologi. Ada 3 nanti yang kita bahas. Ada piramida biomasa, ada piramida energi, ada lagi piramida jumlah. Oke. Jadi interaksi antar populasi. Apa sih interaksi antar populasi? Interaksi antar populasi itu adalah satu hubungan yang terjadi di antara satu individu dengan individu yang lain. Ini interaksi. Kalau antar populasi itu berarti dia berbeda jenisnya, jenis atau spesiesnya. Ini antar populasi. Jadi interaksi antar populasi itu adalah suatu hubungan yang terjadi di antara individu satu dengan individu yang lain yang mereka itu berbeda jenis atau spesies. Jadi ada populasi A, populasi B, A, B. Ini mereka saling memberikan pengaruh gitu. Nah, pengaruhnya apa aja? Bisa positif, bisa negatif, bisa netral. Jadi kalau positif berarti menguntungkan organisme yang dia ikutin interaksinya, yang dia itu berinteraksi. Kalau negatif ya berarti dia memberikan kerugian kepada organisme yang dia itu berinteraksi. Terus kalau netral ya berarti tidak ada keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan akibat adanya interaksi tersebut. Jadi interaksi sendiri dibagi jadi simbiosis, kompetisi, sama predasi. Kalau simbiosis ini dia kehubungannya itu macam-macam, bisa plus-plus, bisa plus-minus, bisa plus, bisa minus sama netral dan macam-macam. Jadi simbiosis itu lebih ke interaksi yang
ada hubungan di antaranya itu tidak merebutkan satu gimana bilangnya? Jadi simbiosis itu adalah bentuk hubungan dari, antara individu gitu, antara populasi atau antar organisme yang dia itu punya variasi, muatan, substansinya bermacam-macam. Misalkan yang A ini ada simbiosis netralisme, berarti adalah bentuk simbiosis yang tidak ada keuntungan dan kerugian di dalamnya. Misalkan ada bebek, gimana ya gambarnya ya? Misalkan ada bebek itu dia, eee, kan bebek itu makan makan serangga gitu ya, makan serangga di satu ekosistem itu ada bebek, terus ada kucing. Bebek itu makan serangga, kucing itu dia, memburu ikan. Nah, si bebek sama si kucing itu tinggal di satu habitat yang sama, merupakan komponen dari ekosistem yang sama, tapi mereka itu enggak ada, hubungan gitu loh. Mereka itu enggak berhubungan secara langsung dan misalkan ada, efek yang terjadi efek yang ditimbulkan secara, hubungan yang tidak langsung itu enggak ada. Jadi mereka itu enggak ada kaitannya satu sama lain tapi mereka itu tinggal di satu ekosistem tertentu. Jadi mereka sama-sama jadi yang perlu dipahami bahwa simbiosis netralisme itu individunya, organisme-organismenya tinggal di satu habitat yang sama, tapi mereka itu nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Jadi kayak terpisah, tapi satu habitat gitu. Ini kenapa kok bisa kayak gitu? Karena perbedaan niche atau relung ekologi, perbedaan niche. Karena adanya perbedaan niche. Nah, kalau yang selanjutnya ada simbiosis amensalisme. Kalau simbiosis amensalisme dia itu satunya negatif, satunya memberikan kerugian, satunya itu netral. Kenapa bisa gini? Ini biasanya terjadi ketika individu itu secara tidak sengaja merugikan individu lainnya. Misalkan, dia itu inginnya melindungi diri dari predator, tetapi ternyata ada individu lain yang bukan predatornya, itu ikut mengalami kerugian. Misalnya ada fitoplankton yang di laut itu melepaskan zat toksin agar terhindar dari predator. Tetapi ada, organisme lain yang dia itu tidak tawar, tidak netral terhadap racunnya fitoplankton itu tadi. Nah, terus fitoplankton itu tadi, nah terus yang ikan ini tadi, yang organisme lain ini tadi, dia mengalami kerugian karena, eee, nggak tawar sama racunnya itu tadi. Jadi dia mengalami karena ada komplikasi karena toksin yang dikeluarkan oleh fitoplankton tersebut. Padahal fitoplankton ini, ya dia nggak merasa merugikan organisme lain gitu. Nah, sementara fitoplankton yang mengeluarkan toksin itu tadi tidak menerima keuntungan ataupun kerugian dari ikan yang, mati ini tadi, yang bukan predatornya dia ini tadi. Terus kalau yang komensalisme itu satunya positif, satunya netral. Contohnya itu yang paling sering itu kerbau kalau yang paling sering itu ikan hiu sama remora. Gitu ya. Jadi ikan remora diuntungkan dengan adanya ikan hiu, soalnya dia bisa makan, sisa-sisa makanannya yang nempel di tubuh ikan hiu, terus juga itu. Tapi ikan hiunya nggak merasa diuntungkan juga dengan kehadiran remora. Terus parasitisme itu adalah hubungan yang itu satunya dirugikan, satunya diuntungkan. Contoh dari simbiosis parasitisme ini sendiri adalah bunga rafflesia
yang menempel ke tumbuhan inang. Jadi Rafflesia itu dia nggak punya daun, nggak punya organ untuk fotosintesis, makanya dia perlu inang untuk mendapatkan zat makanannya. Maka dari itu dia menempel ke akar pohon, terus, akar pohonnya itu dia kehilangan zat-zat makanan yang diserap oleh Rafflesia, sementara Rafflesia diuntungkan karena bisa dapat makanannya itu tadi. Nah, kalau simbiosis mutualisme berarti keduanya itu, diuntungkan. Misalnya adalah jalak sama kerbau, terus juga anemon laut dengan ikan badut, itu contoh simbiosis mutualisme. Jadi dua-duanya diuntungkan, sama-sama diuntungkan, gitu. Terus, yang kedua adalah jenis interaksinya kompetisi. Jadi kompetisi ini sendiri itu terdiri atas 2 komponen, yakni pemangsa dan mangsa. Jadi salah, mohon maaf. Jadi kalau kompetisi itu yang tadi itu predasi ya? Salah. Jadi kompetisi itu dia interaksi yang terjadi di antara organisme-organisme yang memperebutkan sumber daya yang sama. Misalkan ada sekelompok sapi di padang rumput. Nah, di antara sapi-sapi itu mereka sama-sama makan rumput. Nah, mereka di situ mengalami kompetisi. Jadi mereka berebut makanan di situ. Terus itu namanya kompetisi, intraspesifik. Kalau kompetisi interspesifik misalnya tumbuhan tinggi dan tumbuhan yang rendah. Contohnya adalah misalkan di satu ekosistem itu ada, pohon jati, di bawahnya pohon jati ada rumput. Nah, sinar matahari kan terhalang oleh, pohon jati. Terus rumput itu jadi kurang bisa nangkep cahaya matahari gitu. Nah, mereka itu melakukan kompetisi, terjadi kompetisi di antara mereka, yang mana mereka memperebutkan sumber daya berupa sinar matahari, kayak gitu. Jadi ini, nih ya, sumber daya. Dia jadi perebutan sumber daya. Terus yang terakhir ada predasi. Kalau predasi ini baru yang tadi, ada pemangsa, ada mangsa. Jadi predasi ini singkatnya adalah hubungan makan dimakan, yang melibatkan predator atau pemangsa sama mangsa. Nah, yang dimakan namanya mangsa, yang makan namanya predator. Terus, predasi ini berfungsi untuk menekan jumlah mangsa, populasi mangsa apabila diperlukan. Selain itu juga sebagai, fungsi harfiah dari, keperluan dari organisme sendiri kan itu makan ya. Jadi, predator itu memerlukan makan dari mangsa, jadi dia memangsa, organisme lain untuk mendapatkan nutrisi, gitu. Bentuk dari predasi lainnya itu bisa herbivori. Herbivori itu adalah perilaku konsumen satu dalam memakan produsen, jadi memanfaatkan sumber dayanya produsen, gitu. Itu herbivori. Kalau predasi ini hubungan makan dimakan ya. Hubungan makan dimakan. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini yang gambar rubah sama burung, ini dia merupakan predasi. Terus yang ini, yang ada entok, ada juga angsa. Ada entok, ada angsa. Ini mereka memperebutkan makanan ketika setelah hujan.
Jadi mereka mengalami kompetisi. Terus yang di sebelah sini ada simbiosis mutualisme antara banteng ya. Antara banteng, antara kerbau sama burung-burung yang makan kutu di tubuhnya. Nah, kalau kutu sama banteng itu simbiosisnya parasitisme. Tapi kalau burung-burung ini sama banteng itu mutualisme karena burung itu memakan kutu, mereka dapat makanan, terus bantengnya itu jadi bersih gitu tubuhnya karena kutunya dimakan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada rantai dan jaring-jaring makanan. Oh ya, sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung diklik dipencet, dikirim di kolom chat ya. Nanti aku bakal jawab sehabis nerangin materinya. Terus ada rantai dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan sendiri itu adalah alur pergiliran energi dari tingkat trofik 1 ke tingkat trofik yang selanjutnya. Nah, ini contoh dari rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, ada konsumen 3, terus ada dekomposer. Biasanya sebelum dekomposer ini juga ada yang namanya detritivore atau enggak gitu ada yang namanya scavenger. Produsen sendiri adalah organisme autotrof yang menghasilkan makanannya sendiri. Selain itu, konsumen 2, 3, dekomposer ini adalah mereka itu organismenya heterotrof. Kalau konsumen 1, 2, 3 itu makan dari hewan yang hidup, yang masih hidup. Konsumen 1 makan dari produsen ya. Jadi mereka memakan organisme hidup, memanfaatkan sumber daya, mereka mengeksploitasi sumber daya yang masih hidup. Nah, kalau dekomposer sama detritivore, mereka itu yang sudah mati gitu. Kalau dekomposer itu dengan cara kimiawi, dengan mendegradasi komponen dari itu tadi, dari organisme yang sudah mati. Kalau detritivore, mereka itu mencacah bagian yang namanya detritus. Detritus itu adalah sisa-sisa dari tubuh organisme yang mati, tapi masih bentuknya besar gitu, masih belum terdegradasi secara kimiawi. Nah, mereka itu detritivore makan dari situ dengan mencacah-cacah secara mekanis. Nanti ada contohnya. Ini jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan yang ada di satu ekosistem. Jadi di satu ekosistem itu nggak melulu cuma ada satu rantai makanan, itu bisa banyak kayak gini. Contohnya kayak begini ya. Ini di salah satu ekosistem itu ada fungi, ada rumput, ada semak-semak belukar, ada pohon. Nah, di sini mereka ada hubungan, ada transfer aliran energi dari tingkat trofik produsen ke konsumen 1, konsumen 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa satu organisme itu bisa memiliki peran yang lebih. Jadi nggak melulu organisme itu cuma jadi konsumen 2, konsumen 3, konsumen terakhir. Enggak. Jadi organisme itu bisa memiliki peran yang banyak dalam satu rantai makanan. Misalnya ini ada ular. Di sini di rantai makanan yang melibatkan semak-semak, kelinci dan ular itu termasuk konsumen kedua setelah kelinci. Kelinci kan makan dari produser langsung di semak-semak. Tapi kalau kita melihat dari rantai makanan yang lain dalam satu jaring-jaring makanan yang sama yang melibatkan rumput, belalang dan juga tikus mondok, itu ular masuk ke jadi golongan konsumen ketiga sehabis tikus mondok gitu. Nah, tikus mondok sendiri ini juga bisa jadi konsumen 2 tapi dalam rantai makanan yang berbeda. Misalnya ini di rantai makanan yang rumput ini bisa terbagi jadi ke elang, terus bisa ke singa gunung. Jadi kayak macam-macam gitu. Dalam satu
jaring-jaring makanan itu terdiri atas berbagai rantai makanan yang itu bisa kita identifikasi komponen-komponennya, dan satu komponen rantai makanan itu bisa menjadi komponen dari rantai makanan yang lain yang belum tentu posisinya sama. Tingkat trofiknya belum tentu sama. Seperti yang udah aku bilang tadi, misalkan ular ini dia bisa jadi konsumen kedua, bisa jadi konsumen ketiga. Atau bahkan bisa jadi konsumen terakhir kalau misalkan di ekosistemnya itu nggak ada singa, nggak ada elang gitu. Lanjut ya. Ini aliran energi. Energi dalam ekosistem mengalir melalui siklus perpindahan energi yang berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kayak itu tadi ya yang udah aku jelasin, bahwa aliran energi itu mengalir dari tingkat trofik ke tingkat trofik yang lain. Selain itu juga ada energi yang dilepaskan dari organisme ke lingkungannya dalam bentuk panas biasanya. Terus dalam aliran energi itu ada beberapa peran atau tingkat trofik, yakni produser, konsumer, detritivor, dan saprotrof. Satu lagi ada scavenger. Scavenger itu mirip sama detritivor, cuma bedanya adalah di mereka makan dengan apa gitu. Metode mereka makannya itu seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya. Ada produsen, seperti yang udah aku bilang tadi, produsen itu adalah organisme autotrof yang biasanya itu bisa melakukan fotosintesis sendiri. Mereka bisa memproduksi makanannya sendiri, nggak perlu mengeksploitasi sumber daya yang lain. Nggak perlu mengeksploitasi sumber daya berupa makhluk hidup gitu. Mereka bisa makan sendiri. Terus yang di sini ada konsumer yang biasanya terdiri dari hewan-hewan yang sifatnya heterotrof. Mereka nggak bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus yang ini ada decomposer. Decomposer bisa jadi fungi, bisa jadi bakteri. Mereka mendapatkan makanannya dengan menguraikan sisa-sisa kehidupan, sisa-sisa makhluk hidup. Itu dengan cara kimiawi ya tentunya. Mendegradasi komponen yang ada dari itu tubuh yang sudah mati dari makhluk hidup. Terus yang di sini ada detritivor. Kalau detritivor itu lebih ke misalnya ada daun gugur. Mereka itu dikunyah, terus ketika mereka keluarkan itu ternyata masih bentuk partikel-partikel kecil. Masih ada partikel-partikel kecil yang dia itu tidak terdegradasi secara kimiawi, jadi secara mekanis saja. Jadi dari daun yang segede itu bakal dipecah lagi jadi komponen-komponen, jadi partikel-partikel yang lebih kecil tapi masih utuh secara kimia strukturnya. Di sini ada keong, ada juga kelabang, ada kaki seribu, dan serangga-serangga kecil lainnya yang dia itu makannya dari ini gugur-guguran daun dan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah kalau saprotrof itu dia lebih ke organisme yang nempel gitu aja sih. Saprotrof itu bisa heterotrof, bisa autotrof. Dia bisa memegang peran jadi produsen, dia juga bisa memegang peran jadi decomposer atau yang lainnya. Terus scavenger sendiri, jadi ada yang namanya scavenger. Ada yang namanya scavenger. Ini dia makan dari bangkai. Biasanya istilah ini dipakai untuk hewan-hewan karnivora yang makannya dari bangkai. Misalkan ada hyena, ada juga biasanya turubah, terus ada lagi itu beberapa jenis burung seperti burung pemakan bangkai, itu kondor itu ya, itu biasanya scavenger. Nah ini aliran energi biasanya dapat diproyeksikan sebagai piramida energi dan piramida biomasa. Selain itu juga ada di piramida ekologi itu adalah piramida jumlah. Kalau yang di sini ini adalah piramida energi. Piramida energi dari tropik 1 ke tropik 2, ke tropik 3, ke tropik yang keempat. Tropik 1 isinya produsen, tropik 2 isinya konsumen 1, tropik 3 isinya konsumen kedua, tropik 4 isinya konsumen ketiga atau konsumen tersier. Nah, ini sendiri ini
piramida energi ke atasnya setiap satu tingkat itu dia energinya yang bisa dimasuk adalah 10%. Efisiensi energi dari setiap tingkatnya itu efisiensi energinya sama dengan 10%. Jadi misalkan nih produsen itu 5.000 kCAL. Berapa yang ada di konsumen kedua? Berarti tinggal konsumen kedua itu 2 itu tinggal 5.000 dibagi 100, kan naiknya 2 tingkat ya, berarti 10, berarti dibagi 10, dibagi 10 lagi. Berarti dibagi 100 sama dengan 50 kCAL. Gitu. Contohnya kayak gitu, untuk efisiensi energi. Nah, piramida energi itu kayak gitu, menggambarkan aliran energi dari trafik 1 ke trafik yang selanjutnya. Itu biasanya bentuknya kayak gitu tadi. Nah, kalau ini piramida biomasa. Kalau piramida biomasa sendiri itu lebih ke jumlah total masa kering, ya, jumlah total masa kering dari ini, jumlah total berat kering dari masing-masing komponen aliran energi. Misalkan nih ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, ini di darat itu bentuknya begini, karena produsen di darat itu kan didominasi sama tumbuhan-tumbuhan besar. Berarti otomatis mereka biomasanya lebih besar dari tingkatan trofik selanjutnya. Karena apa? Karena jumlahnya ini juga berkaitan dengan piramida jumlah, di mana kalau di darat itu semakin ke atas, nggak cuma di darat sih, tapi di semua ekosistem itu semakin ke atas itu runcing gitu. Ini piramida jumlah juga begini bentuknya. Nah, kalau di darat biomasanya seperti ini, piramida biomasanya itu makin ke atas makin dikit. Gitu. Karena yang ke bawah, yang paling bawah alias produsennya itu didominasi sama tumbuhan-tumbuhan besar yang punya biomasa besar juga gitu. Jumlahnya juga banyak. Kalau semakin ke atas kan jumlahnya semakin sedikit dan juga dia itu biomasanya makin kecil gitu. Kita bandingkan aja konsumen primer, misalnya sapi dengan konsumen tersier atau konsumen ketiga yang itu elang. Kita bisa lihat perbandingannya dari postur tubuhnya, itu satu elang bahkan nggak sampai setengahnya dari beratnya sapi gitu. Bisa dibayangin lah ya, kenapa bentuknya begini, karena biomasa dari trofiknya itu makin ke atas makin kecil. Beda ceritanya dengan yang ada di laut. Kalau di laut itu dia bentuknya begini. Kenapa begini? Karena produsennya itu berkembang biak secara cepat sehingga bisa mendukung pertumbuhan dari tingkat trofik selanjutnya. Tingkat trofik selanjutnya kan dia makannya otomatis dari produsen ya. Karena produsennya ini tadi cepat berkembang biaknya, jadi itu makin cepat juga organisme di tingkat trofik selanjutnya buat memperbanyak diri gitu. Nah, setelah ini dia baru begini. Nah, baru begini. Jadi bentuknya kayak es krim. Ada sticknya, terus habis stick itu melebar, habis itu baru menyempit lagi. Gitu. Ini kalau misalkan digambarkannya cuma fitoplankton sama zooplankton, itu gambarnya ya cuma 2 begini. Cuma ada 2 ini. Gitu. Lanjut, kita udah sampai ke siklus biogeokimia ya. Ini ada air. Aku ngingetin lagi buat yang mau tanya silakan ya. Yang mau tanya silakan bisa langsung aja klik di di chat, ketik aja pertanyaan di chat. Nah, kalau daur air itu ada yang namanya daur air singkat, terus ada yang panjang. Kalau yang singkat itu ada evaporasi atau penguapan, terus habis itu ada kondensasi, pembentukan awan, habis itu terjadi presipitasi. Karena awan ini tadi sudah jenuh, sudah banyak muatan airnya, akhirnya dia presipitasi.
Nah, kalau yang tinggi, yang panjang, siklus air panjang itu terjadi mulai dari runoff yang disebabkan oleh lelehnya gunung es. Habis itu dia infiltrasi ke tanah, terus juga bisa jadi dia itu masuk ke badan air sungai, terus sampai ke laut, akhirnya dievaporasi lagi, terus terjadi kondensasi pembentukan awan, lalu tertiup angin, kebawa lagi di gunung es, terus turun hujan di gunung es. Transportasi ini maksudnya adalah pembawaan jadi angin membawa awan, itu namanya transportasi. Kalau transpirasi itu adalah ini ya, penguapan yang ada di tumbuhan, gitu. Kalau infiltrasi itu adalah masuknya air ke tanah. Terus lanjut ke siklus sulfur. Nah, kalau siklus sulfur sendiri itu dia melibatkan banyak sekali proses. Cuma yang paling utama itu adalah terbentuknya sedimen. Sedimennya itu dimanfaatkan, sedimennya berupa mineral-mineral itu dimanfaatkan dalam industri, dibakar, akhirnya keluarlah gas sulfat, SO2. Terus juga dari gunung berapi bisa didapatkan gas asam sulfida. Terus habis itu bisa diturunkan dari atmosfer dengan dalam bentuk debu, bisa juga dalam bentuk cair dengan melalui hujan asam. Masuklah ke air, dia dalam air diuraikan menjadi ion sulfat, seperti itu. Terus dekomposisi dari makhluk hidup yang sudah mati itu juga mengandung sulfur gitu. Jadi sulfatnya itu masuk ke dalam tanah. Kan kalau dekomposisi biasanya dikubur ya, sisa-sisa makhluk hidupnya, atau enggak dia tergeletak aja di atas tanah, makanya sulfatnya langsung masuk ke tanah dan dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Bisa jadi dia juga dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber sebagai sumber nutrisi gitu. Terus ada daur fosfor, itu biasanya terjadi melalui weathering of rocks. Jadi batu-batuan yang kena cuaca terus-menerus, kena hujan terus-menerus, dia bakal, karena batuan itu dia luruh gitu, punya banyak kandungan mineral, akhirnya fosfat itu larut dan terbawa ke air. Akhirnya dia terkumpul di badan air, terus mengalami sedimentasi gitu. Selain itu juga dari pupuk-pupuk yang mengandung fosfat yang ada dari dari pertanian yang masuk ke badan air sehingga itu tadi mengalami sedimentasi di badan air, di dasar badan air. Nah, di dalam air sendiri itu nanti lama-kelamaan karena ada gerakan dari bumi, itu bisa jadi muncul sedimentasinya bisa ke atas, bisa naik ke permukaan gitu. Dan membentuk batu baru. Terus bisa juga dari dekomposisi lagi-lagi dari dekomposisi makhluk hidup dimanfaatkan oleh dekomposer, habis itu dikeluarkanlah fosfat ke dalam tanah. Habis itu bisa balik ke diabsorpsi oleh tumbuhan, dimanfaatkan sebagai nutrisinya, terus tumbuhan dimakan oleh hewan. Nah, dimakan oleh hewan, dimanfaatkan sebagai sumber nutrisinya hewan juga. Akhirnya hewan memiliki unsur fosfor dalam tubuhnya, biasanya untuk membuat ATP, terus juga beberapa asam amino esensial. Terus dekomposisi balik lagi ke ini. Nah, habis itu tanah juga mengalami yang namanya larut gitu. Larut ke badan air, akhirnya fosfat-fosfatnya larut ke air, mengalami sedimentasi, dan terbentuklah batuan fosfat yang baru atau tanah yang mengandung fosfat yang baru. Nah, udah sampai situ.
Barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke latihan soal. Kok mau nanya? Oke, silakan. Buat yang kompetisi intraspesifik sama interspesifik itu yang membedakan tuh spesiesnya ya? Iya, benar sekali. Jadi, kalau intraspesifik itu adalah kompetisi yang terjadi dalam spesies yang sama seperti yang aku jelasin tadi. Sapi sama ada kelompok sapi di padang rumput. Itu dia kan satu populasi sapi dari jenis yang sama, mereka cuma bisa makan rumput. Nah, di dalam populasi itu pasti ada kompetisi, ada persaingan dalam memperebutkan makanan. Soalnya dalam satu populasi itu nggak selalu kemampuannya itu nggak selalu sama. Ada yang sapi itu bisa makan 50 kilo per hari, ada yang cuma bisa makan 25 kilo per hari, ada yang bisa makan 10 kilo per hari, kan macam-macam. Jadinya yang bisa memanfaatkan, mengeksploitasi sumber daya yang lebih banyak itu nanti bakal dominan dalam suatu kompetisi gitu. Terus kalau misalkan yang interspesifik itu contohnya adalah ulat sama belalang yang ada di satu pohon, tinggalnya itu di satu pohon yang sama, misalkan tanaman bayam. Ulatnya itu dia makan daun bayam. Ternyata ada spesies lain, yaitu belalang, itu dia juga makan daun bayam. Akhirnya terjadilah persaingan untuk mendapatkan daun bayam itu tadi gitu. Gimana Yuni? Udah jelas Kak, makasih. Oke, sama-sama. Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan nggak ada, ini bakal langsung dilanjutin sama Eki soal ini latihan soalnya ya. Mungkin bisa langsung lanjut aja Kak ya. Iya, langsung dikerjain aja ya, 1 menit gitu, ntar langsung kita bahas gitu. Yang bertanda X itu ini ya, bakteri. Ada yang mau jawab mungkin di chat mungkin? Oke, ada yang jawab C ya. Jadi kan di sini itu kan ada sebuah siklus biogeokimia gitu ya, daun sulfur gitu. Nah di situ dari bakteri ke tanah gitu kan. Nah yang bertanda X ini jawabannya yang benar itu yang A gitu. Jadi membantu penyediaan unsur sulfur anorganik melalui proses dekomposisi gitu. Karena bakteri itu kan dia perannya itu kan sebagai ini ya apa pendekomposisi gitu. Yang kemarin aku udah jelasin gitu kan. Jadi aku jelasin dikit gitu ya, siklus fosfor ini, sulfur ini ngulang yang tadi Tama jelasin gitu ya. Jadi sulfur ini nanti itu kan diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat gitu ya. Nah, sulfat ini diperlukan oleh tumbuhan itu buat sintesis protein gitu. Nah, sulfat dalam tanah itu nantinya akan diserap oleh tumbuhan gitu ya. Karena kan tadi digunakan oleh sintesis protein gitu. Nah, nantinya melalui rantai makanan itu sulfur akan berpindah ke konsumen gitu. Nah, kalau misalkan organismenya mati, nanti senyawa sulfurnya itu akan terurai secara aerob membentuk namanya itu sulfat gitu ya. Nah,
Kalau misalkan penguraian berlangsung secara anaerob nanti akan menghasilkan gas sulfur dan sulfida gitu. Jadi gas sulfur dan sulfida ini dia berasal dari semacam reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri reduksi sulfur gitu. Jadi oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara dioksidasi menghasilkan sulfur gitu. Nanti selanjutnya sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat dalam tanah gitu. Jadi intinya kan ini bakteri ke arah tanah gitu ya. Ya otomatis di sini yang menggambarin fungsi dari bakteri itu yang mana gitu kan. Ya jawabannya akan otomatis bakteri kan berperan sebagai dekomposer kan, kemarin aku bilang gitu. Jadi ya otomatis jawabannya kan A gitu, yang cuma berhubungan sama dekomposer gitu. Gitu. Ada yang mau ini nggak? Nanya nggak? Intinya sih gitu. Sebenarnya nggak usah mikir panjang-panjang ya, cuma mikir hubungan bakteri sama tanah itu apa gitu aja sih sebenarnya. Simpel kok. Gitu. Nah, ini melepaskan sulfur ke atmosfer yang B. Ke atmosfer berarti kan ke atas gitu ya. Nah, ini kan posisinya ke tanah gitu ya, tanah sama air gitu. Udah jelas salah kan gitu. Nah, kalau organik itu salah ya. Jadi tumbuhan itu kalau setahu itu dia tuh bisa menyerap nutrisi dalam bentuk anorganik ya. Jadi bakteri ini akan melepaskan sulfurnya dalam posisi anorganik gitu. D sama E juga salah gitu. Membantu proses penyerapan sulfur organik pada tumbuhan dari tanah gitu. Salah kan? Maksudnya nggak ada hubungannya sama tumbuhan gitu. Terus kalau yang E menguraikan sulfur anorganik menjadi sulfur organik dalam badan bebas juga salah kan? Gitu. Karena dia kan posisinya berperan sebagai decomposer gitu. Karena ada yang mau ini, lanjut aja ya. Bisa dikerjain nomor 2 ya. 1 menit juga kayak tadi. Karena waktunya juga mepet gitu ya. Ada yang mau jawab mungkin di chat aja nggak apa-apa. Oh ya teman-teman, untuk sambil kita bahas soal bisa diisi ya untuk ini apa survei bersinar dan juga feedback dari kelas hari ini. Bisa lanjut bahas soal ya. Oke, pada jawab saya dari langsung dibahas aja ya. Jadi gini, yang X itu apa gitu ya. Ini kalau setahu aja ya, kita kan sama-sama belajar juga, koreksi juga kalau misalnya ada salah. Jadi kalau yang X ini itu menunjukkan bahwa proses fosfat di tanah itu dia itu masuk ke tumbuhan kan, intinya gitu kan. Nah, masuknya itu melalui proses apa gitu kan, yang jadi masalah kan itu. Nah, setahuku fosfat ini tuh masuk ke tumbuhan itu melalui proses yang namanya asimilasi gitu. Nah, peran komponen X ini itu kan dalam daur biogeokimia yang ini itu dia itu tumbuhan itu akan membentuk senyawa organik yang berbahan baku fosfor lalu asimilasi gitu.
Jadi itu intinya kan fosfat di tanah masuk ke tumbuhan itu melalui proses asimilasi, intinya gitu. Nah, asimilasi itu sendiri itu semacam proses pemanfaatan nitrat gitu ya dalam proses fotosintesis gitu. Jadi asimilasi ini terjadi melalui penyerapan nitrogen gitu ya dalam bentuk ionnya itu nitrat dan juga amonium dari dalam tanah gitu oleh tanaman itu sendiri tadi. Nah, melalui suatu proses agak panjang itu, nanti senyawa ion nitrogennya ini akan direaksikan gitu ya dengan berbagai macam unsur organik semacam kayak asam amino, asam nukleat gitu-gitu. Gitu-gitulah intinya nanti yang berperan sebagai berguna untuk proses fotosintesis gitu. Intinya itu. Nah, kadang itu kan tumbuhan, jamur dan juga bakteri tertentu itu kadang itu ada gitu ya yang tidak dapat mengikat nitrogen gitu. Otomatis dia itu bergantung pada kemampuan untuk mengasimilasi nitrat atau amonia ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Ya intinya itulah asimilasi, intinya itu. Jadi ya kenapa Tam? Mungkin izin ini ya, ini tadi itu bukan nitrogen, mungkin lebih ke fosfor ya, soalnya ini daunnya daun fosfat. Oh iya ya, sorry. Oh iya ya, sorry. Iya, mohon maaf. Ya intinya itu. Ya intinya tuh biasanya tuh tumbuhan itu memperoleh apa namanya senyawa organik biasanya melalui proses asimilasi gitu. Karena ya apa kalau misalkan nggak ada proses asimilasi nantinya tumbuhan akan kekurangan atau defisiensi fosfor gitu atau mungkin unsur lain otomatis nanti jadi layu kan gitu. Intinya kuncinya tuh proses asimilasinya sih sebenarnya. Makasih ya koreksinya ya tadi. Ya intinya kayak gitulah. Oke, ini lanjut ya berarti. Oh ya, jadi jawabannya tadi yang B ya. Ya, oke lanjut. Ini gampang banget kok yang air siklus hidrologi. Gampang. Jadi itu diperhatikan dia nomor 3 itu ngapain kira-kira. Tadi kalau udah sampai di puncak gunung dia bakal apa? Namanya apa? Yang tahu jawabannya bisa langsung jawab di kolom chat ya. Oke, pada jawab E ya, presipitasi. Oke. Ya, jadi ini proses hujan ya, gampang. Jadi angka 3 itu kan dia prosesnya dari awan ya, awan turun, ya intinya turun hujan lah gitu. Cuma bahasa biologinya dia presipitasi gitu kan ya. Nah, kalau kondensasi itu dia perubahan uap air menjadi air gitu. Itu ya kalau evaporasi itu dia pelepasan uap air dari tubuh air. Kalau perkolasi dia penyerapan air melalui pori-pori batuan gitu. Kalau infiltrasi dia penyerapan air ke dalam permukaan tanah. Kalau presipitasi itu jatuhnya air atau es ke permukaan bumi gitu. Jadi ya jawabannya benar. Ah, lanjut ke nomor 4 Tam. Nah ya itu dijelasin sama Tam tuh. Nah
Ya, 4. Ada yang bisa jawab? Silakan bisa ketik di kolom chat. A, B, C, D, E. Ada yang bisa jawab mungkin biomasa gitu. Oke, karena nggak ada yang mau jawab, mungkin langsung aku jawab aja ya. Oh, ada yang jawab Oke, jadi intinya kan biomasa kalau setahu itu ya, artinya kan kalau ditinjau dari segi ekologi itu artinya itu semacam gabungan massa makhluk hidup gitu. Garis bawahi kata makhluk hidup atau biotik gitu ya. Nah, biomasa ini kan bisa ditinjau atau dihitung biasanya lewat tingkat trofik ataupun lewat komunitas gitu ya. Nah, jadi dari semua pilihan A sampai D itu kan ada abiotiknya ya. Jadi cuma E yang dia itu nggak ada abiotiknya gitu. Tapi yang E ini sebenarnya juga ya nggak salah juga sih. E itu dia itu pengertian biomasa, cuma dia ditinjau dari semacam industri gitu loh, bukan ekologi gitu loh. Tapi memang yang paling mendekat itu apa jawabannya yang E gitu. Karena memang yang lain ada abiotiknya gitu. Gitu. Nah, lanjut nomor 5 ya. Oke, ada yang jawab A ya. Jadi soal nomor 5 aku agak lupa nih soal utul atau simak lah. Pokoknya salah satu antara itu gitu ya. Jadi
nomor 5 ini kita mulai dulu dari namanya fotosintesis gitu ya. Fotosintesis itu kan reaksinya kalau pasti kalian tahu lah ya, karbon dioksida plus air jadi gula atau glukosa plus oksigen kan. Nah, biomasa yang dihasilkan oleh produsen dari proses fotosintesis itu glukosa gitu ya. Karena biomasa itu kan massa gitu ya, massa yang dihasilkan oleh makhluk hidup gitu. Jadi dalam proses fotosintesis ya biomasanya glukosa gitu. Nah, karena kan oksigen gas juga kan, jadi cuma gula yang solid gitu kan. Nah, gula yang dihasilkan tumbuhan itu namanya produktivitas primer kotor gitu, itu namanya PPK gitu ya. Nah, gula ini di tumbuhan itu biasanya dipakai buat dua macam gitu, ada yang buat respirasi sama ada yang buat membesarkan tubuh gitu. Nah, respirasi sama membesarkan tubuh ini masing-masing dia namanya PPB atau produktivitas primer basah gitu. Jadi rumusnya itu kan dapat kita rumuskan PPB atau membesarkan tubuh sama dengan PPK atau gulanya dikurangi respirasi gitu. Nah, perlu diingat teman-teman semua di sini bahwa produktivitas primer kotor ini tidak selalu terjadi melalui proses fotosintesis gitu. Bisa juga melalui proses namanya kemosintesis gitu. Jadi jawabannya ini yang D gitu. Jadi produktivitas primer bersih diketahui jika diketahui laju respirasinya gitu. Rumusnya membesarkan tubuh atau PPB sama dengan PPK atau gula min respirasi. Intinya gitu. Kalau dibuat rumus. Mungkin lanjut aja kali ya. Nah, silakan bisa dikerjakan teman-teman. Ada yang mau coba jawab mungkin? Oke deh, sip. Jadi gini ya pembahasannya. Jadi agroekosistem gitu ya. Agro itu dia berasal dari kata agrikultur gitu atau pertanian gitu. Kalau ekosistem ya ekosistem gitu, interaksi faktor hidup dan juga nggak hidup gitu kan intinya gitu. Jadi agroekosistem itu kan intinya artinya itu kalau nggak salah setahu itu merupakan sebuah ekosistem buatan yang sifatnya dia itu monokultur sehingga keanekaragaman hayatinya rendah gitu. Nah, monokultur itu apa? Monokultur itu semacam kita itu contohnya kita tuh nanam satu tanaman aja gitu. Misalnya petani di sawah itu nanam padi aja gitu, nggak ada tanaman lain di situ lah, pokoknya padi aja intinya gitu. Itu monokultur. Nah, jadi pernyataannya itu kan agroekosistem merupakan ekosistem buatan yang stabil. Nah, ini akan kita bahas gitu ya. Jadi ekosistem yang stabil itu apa? Kalau setahu itu ada ya di ekologi itu ada semacam pepatah gitu ya, namanya diversity is stability gitu. Jadi yang lebih stabil itu ya ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena misalnya nih, kalau misalkan salah satu spesies itu kena penyakit mematikan, kan dia mati. Itu ada spesies lain yang masih hidup gitu loh. Misalkan di sebuah ekosistem itu hanya ada satu spesies, misalkan padi aja tadi. Kalau misalkan padinya ada semacam kayak virus yang menyerang tanaman itu, virusnya mematikan gitu, ya otomatis mati semua gitu. Jadi kuncinya itu
diversity atau keanekaragaman gitu. Jadi pernyataannya itu salah karena agroekosistem itu bukan merupakan ekosistem buatan yang stabil karena dia itu sifatnya monokultur kan gitu. Monokultur atau cuma nanam satu tanaman aja gitu. Intinya gitu. Nah, kalau yang alasannya itu benar, agroekosistem mempunyai komoditas bersifat monokultur dan tingkat keanekaragamannya rendah gitu. Karena monokultur makanya tingkat keanekaragamannya rendah gitu. Jadi jawabannya yang D. Pernyataannya salah, alasannya benar. Intinya itu. Mungkin lanjut aja ya, Kak. Nomor 7 mungkin ada yang mau jawab. Oke, karena waktunya juga udah sore, jadi langsung aku jawab aja. Jadi di sini ada piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi, sama piramida ekologi gitu ya. Nah, kalau kalian ingat pelajaran kelas 10 semester 2 kalau nggak salah, itu kan yang diajarin di sekolah itu piramida jumlah, piramida biomasa, sama piramida energi gitu. Nah, aku akan bahas satu-satu gitu ya. Jadi piramida jumlah itu piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofiknya gitu. Jadi piramida jumlah ini disusun berdasarkan jumlah organismenya, bukan ukuran tubuhnya gitu ya, jumlahnya gitu. Misalkan ada produsen, herbivora, karnivora kecil, karnivora besar gitu. Intinya gitu. Ya, yang paling bawah produsen, paling atas karnivora besar. Biasanya kayak gitulah. Intinya jumlah organismenya. Kalau piramida jumlah. Kalau piramida biomasa itu piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem gitu. Jadi piramida biomasa ini didasarkan semacam kayak pengukuran berat gitu atau massa individu per meter persegi pada setiap tingkatan trofiknya gitu. Intinya tuh kayak misalkan produsen misalkan padi ya, padi itu ditimbang gitu loh, seluruh dunia ini padinya berapa gitu itu. Kalau herbivora mungkin pemakan padinya berapa gitu, karnivora juga berapanya ditimbang lah ininya gitu. Nah, kalau piramida energi itu setahu itu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahapan tingkatan trofik gitu. Jadi jumlah total energi pada setiap tingkatan trofik ke arah puncaknya semakin naik itu semakin kecil gitu. Biasanya secara umum itu konsumen hanya mampu memanfaatkan 10% energi yang diperoleh dari organisme yang berada pada tingkat trofik bawahnya gitu. Jadi kalau misalkan padi ada 100 unit energi, atasnya itu 1/10 dari 100, atau misalkan tikus ya. Tikus itu berarti 1/10 dari 100, berarti 10 unit energi. Nah, ular berarti 1/10 kali 10 gitu. Jadi 1 unit energi gitu. Ya, dan seterusnya lah, intinya turun 10% lah, intinya gitu, semakin naik gitu. Nah, ini kan di sini di soal dijelasin susunan trofik berdasarkan kepadatan populasi, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi. Ini kan kayak semacam gabungan gitu loh. Populasi itu kan kayak jumlah, biomasa ya biomasa, kemampuan menyimpan energi ya piramida energi. Jadi yang bisa menggabungkan itu semua ya otomatis piramida ekologi yang 4 gitu. Jadi jawabannya yang D gitu ya, hanya 4 yang benar gitu. Intinya gitu lah, karena gabungan lah intinya ini gitu. Kalau jumlah aja ya berarti ya piramida jumlah aja kan gitu, nggak mencakup semua loh. Kalau jumlah biomasa juga mencakup biomasa aja, kalau energi juga mencakup kemampuan menyimpan energi. Ekologi itu semuanya gitu, gabungan gitu. Mungkin langsung next aja ya kan, terakhir nih.
Ini kalau nggak salah soal utuh apa ya kalau nggak salah. Ada yang mau coba jawab mungkin? Oke, ada yang jawab. Saya itu pernyataan benar, alasannya salah. Oke, oke jadi gini ya. Kalau setahu ini nomor 8 itu jawabannya benar yang C gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata terestrial sama akuatik. Kalau terestrial itu darat gitu ya gampangannya. Kalau akuatik itu laut gitu setahuku. Jadi gini, piramida biomasa ini agak unik gitu ya. Jadi umumnya gitu ya, umumnya itu kan masa rata-rata produsen itu lebih besar daripada masa rata-rata konsumen gitu. Jadi biasanya itu kebanyakan piramida itu biasanya produksinya itu di bawah gitu loh kebanyakan. Cuma biasanya itu piramida biomasa yang ekosistemnya terestrial atau darat gitu. Jadi paling bawah itu padi misalkan, terus tikus, terus ular gitu, terus elang gitu misalkan. Kalau kamu timbang padi di seluruh dunia sama kamu timbang ular di seluruh dunia, otomatis ya lebih banyakkan yang padinya kan gitu. Jadi piramidanya kayak gitu. Nah, tapi pada ekosistem akuatik itu bentuk piramidanya kebalik gitu loh. Jadi jadi kayak biasanya itu kan segitiga kayak gini nih ya, segitiga biasa gitu. Cuma kalau piramida biomasa akuatik itu segitiganya terbalik gitu loh kayak gini. Nah, itu kenapa? Jadi karena biomasa konsumennya itu lebih besar daripada biomasa produsennya gitu. Misalkan itu kita nimbang plankton yang kecil ini sama kita bandingin sama paus gitu, otomatis jauh kan bedanya gitu. Otomatis kalau kalian timbang plankton seluruh dunia sama kalian timbang paus seluruh dunia itu otomatis berat pausnya gitu. Jadi bentuknya tuh kebalik gitu loh, segitiga kebalik kayak gini gitu. Intinya kayak gitu. Keunikannya ekosistem laut itu ya kayak gitu, akuatik gitu. Jadi piramida biomasa pada ekosistem akuatik berkebalikan dengan ekosistem terestrial itu benar. Nah, terus alasannya itu masa rata-rata produsen di perairan lebih besar daripada masa rata-rata konsumennya. Nah, ini salah ya. Tadi kan aku udah jelasin ya, masa rata-rata produsennya lebih kecil ya, bukan lebih besar daripada masa rata-rata konsumennya. Karena masa fitoplankton kalau digabungin seluruh dunia dibandingkan dengan masa rata-rata paus itu ya jauh kan itu. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah, jawabannya C gitu. Intinya gitu. Nah nih udah digambar sama Tama juga kan, kalau akuatik kebalik gitu ya. Kalau terestrial dia segitiga biasa gitu. Nah yang biasanya ada di kita temui itu kan yang segitiga biasa gitu. Kurang lebih gitu. Aku kembalikan ke Tama aja mungkin ya. Oke, terima kasih banyak atas pembahasan soalnya tadi Eki, sangat membantu sekali buat teman-teman dalam latihan gitu. Nah, alhamdulillah kita udah selesai, kita udah ada di ujung kelas, kita udah 1 jam lebih ngebahas soal ekosistem bagian kedua. Nah, sebelum itu kalian bisa mengisi survei bersinar dan juga ulasan dari kelas hari ini dengan cara nge-scan QR code yang ada di share screen ini. Selain itu juga bisa klik langsung di kolom chat tadi sempat juga di-share sama operator. Terus juga bisa ngetik link yang ditampilin ini di browser masing-masing. Oke, aku tunggu sampai jam 17.13.
Oke, karena ini udah jam 5.13, aku mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang ngikutin dari awal sampai akhir. Aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang terlibat dalam persiapan kelas hari ini. Kita bakal ketemu lagi anytime soon, atau kalau nggak minggu depan ya minggu depannya lagi, insya Allah. Semangat buat kalian yang lagi persiapan UTBK sama Mandiri. Semangat juga terutama buat Yuni yang besok bakal UTBK, terus jaga kesehatan, jaga pola makan. Bagi yang puasa semoga puasanya lancar juga, amin. Oke, terima kasih. Itu aja dari aku sama Eki pada sore hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan, kalau misalkan apa yang kami sampaikan itu kurang, kami mohon maaf. Terima kasih banyak sudah hadir pada kelas sore hari ini. Jangan lupa terus follow up IG-nya Bersinar dan juga YouTube serta Twitter dari Bersinar Project untuk info-info soal kelas yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh ya, yang persiapan buat buka, semangat. Semangat semuanya.